Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dosen serta rekan-rekan yang saya hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan presentasi yang berjudul aplikasi persamaan dan grafik untuk bidang ekonomi. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Nur Fadilah, Nur Jasila Wafika, Nur Hikmaah, Hijrah Aulia, Alia Amelia, dan saya sendiri Rizky sebagai moderator presentasi kali ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita memasuki pada materi pertama, yaitu aplikasi persamaan dan grafik bidang ekonomi yang akan dibacakan oleh Nur Hikmaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Abdullah dengan NIM 241910978. Pada kesempatan kali ini, saya selaku presentator pertama akan mempresentasikan mengenai materi aplikasi persamaan dan grafik dalam bidang ekonomi. Langsung saja, jadi dalam bidang ekonomi, persamaan matematika digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel ekonomi. Grafik ini membantu memvisualisasikan hubungan ini untuk analisis dan pengambilan keputusan. Contoh umumnya seperti permintaan, penawaran, pendapatan, dan biaya. Persamaan linear digunakan untuk mempresentasikan hubungan sederhana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena ada keterbatasan durasi video. Jadi untuk pertanyaan lebih lanjutnya, teman-teman bisa sampaikan di akhir video nanti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrah Aulia dengan NIM 241910959. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi dari Isokas Guinness. Garis Isokas dalam teori produksi ekonomi adalah garis Isokas menunjukkan kombinasi dua input, misalnya tenaga kerja dan modal, yang menghasilkan biaya total yang sama digunakan dalam teori produksi untuk menunjukkan batas biaya yang dimiliki produsen. Garis Isokas merupakan alat penting dalam analisis produksi, yang menunjukkan bagaimana perusahaan yang dapat mengalokasikan sumber daya input secara efisien dalam batasan biaya tertentu. Kombinasi optimal antara input tenaga kerja dan modal terjadi pada saat garis Isokas menyinggung isokuan, yaitu pada biaya minimum untuk menghasilkan output tertentu. Dengan memahami konsep ini, perusahaan dapat merencanakan strategi produksi yang efisien dan ekonomis. Baik, itulah tadi sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dengan NIM 241920985. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang supply dan demand atau penawaran dan permintaan. Demand atau permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu, yang mana hukumnya semakin tinggi harga, semakin tinggi barang yang diminta. Sementara supply atau penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang produsen bersedia dan mampu jual pada berbagai tingkat harga, yang mana hukumnya semakin tinggi harga, semakin banyak barang yang ingin ditawarkan. Kedua hal ini digambarkan dalam kurva, yaitu kurva permintaan yang miring ke bawah dan kurva penawaran yang miring ke atas. Titik pertemuan antara keduanya disebut titik keseimbangan, di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama ada harga barang itu sendiri, yang kedua pendapatan konsumen, yang ketiga ada selera, yang keempat harga barang substitusi atau pelengkap, yang kelima ekspektasi harga di masa depan. Sedangkan penawaran dipengaruhi oleh harga barang, biaya produksi, teknologi, kebijakan pemerintah seperti pajak atau subsidi, dan ekspektasi produsen. Jika salah satu faktor tersebut berubah, maka kurva bisa bergeser. Misalnya, kalau pendapatan konsumen naik, maka permintaan bisa naik, dan kurva permintaan bergeser ke kanan. Analisis supply dan demand ini sangat penting. Misalnya, untuk menentukan harga pasar, menganalisis dampak kebijakan pemerintah, atau bahkan mengambil keputusan bisnis. Adapun contoh sederhananya yaitu ketika harga BBM naik, biaya produksi barang ikut naik, maka penawaran bisa turun sehingga harga barang-barang lain pun ikut naik.
Baik, mungkin saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjazilah Wafikah dengan NIM 241910197. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Income Determination Model atau biasa disebut model penentuan pendapatan. Model penentuan pendapatan merupakan model dalam ekonomi makro yang menjelaskan berbagai pendapatan nasional ditentukan melalui hubungan antara konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor impor. Dalam model sederhana atau biasa disebut dengan dua sektor, pendapatan ditentukan saat pengeluaran agregat atau biasa disebut C ditambah I, yang dimana C itu adalah konsumsi dan I adalah investasi, sama dengan output nasional. Model ini berguna untuk memahami dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan dan kestabilan ekonomi. Model dua sektor, yaitu pendapatan nasional ditentukan oleh konsumsi dan investasi. Persamaannya yaitu Y sama dengan C ditambah I. Cocok untuk menganalisis ekonomi tanpa keterlibatan pemerintah dan perdagangan luar negeri. Fungsi penting model yaitu yang pertama menentukan tingkat keseimbangan pendapatan nasional, yang kedua analisis untuk kebijakan fiskal dan moneter, yang ketiga memahami efek perubahan dan konsumsi, investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional. Contoh kebijakan yang terkait. Yang pertama kebijakan fiskal, meningkatkan pengeluaran pemerintah atau menurunkan pajak. Yang kedua, kebijakan moneter, menurunkan suku bunga agar investasi naik. Itulah tadi contoh kebijakan terkaitnya, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Baiklah, materi yang saya bahas sudah sampai di sini. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Amelia dengan NIM 241920091. Di sini saya akan menjelaskan tentang ISLM analisis. Analisis ISLM adalah model ekonomi makro yang menunjukkan keseimbangan antara pasar barang atau IS dan pasang uang atau LM. Di sini kurva IS yaitu hubungan antara pendapatan atau Y dan suku bunga atau R saat pasar barang seimbang. Dan kurva LM yaitu hubungan Y dan R saat pasar uang seimbang. Titik terpotongan IS dan LM menunjukkan keseimbangan ekonomi secara keseluruhan. Model ini digunakan untuk menganalisis pengaruh kebijakan fiskal dan moneter terhadap suku bunga dan pendapatan nasional. Sekian, terima kasih. Baik, itulah hasil materi yang dibawakan oleh rekan-rekan saya. Dapat kita simpulkan bahwa tujuan utama aplikasi persamaan dan grafik dalam ekonomi adalah untuk memahami, menganalisis, dan memprediksi hubungan antara variabel ekonomi secara kuantitatif dan visual. Persamaan membantu menggambarkan hubungan matematis antara variabel seperti harga, permintaan, penawaran, biaya, dan pendapatan, sedangkan grafik mempermudah visualisasi perubahan dan keseimbangan pasar. Keduanya digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan ekonomi yang rasional dan efisien. Itulah hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.